Penyakit-penyakit cedera infeksi. Injury of abdomen. Crush injury adalah cedera yang mengakibatkan remuk bagian tubuh tertentu seperti tulang, otot, atau bahkan organ dalam. Karena terhimpit atau mendapat tekanan yang besar dari berada berat. Cedera dapat berupa luka robek, patah tulang tertutup dan terbuka, bagian tulang keluar menembus kulit, amputasi traumatis atau terpotongnya bagian tubuh tertentu, memar atau akibat kerusakan otot. Anatomi crush injury abdomen. Gerak pada manusia merupakan gerak akibat, artinya organ pada manusia dapat bergeser atau berpindah tempat. Gerak merupakan reaksi untuk menanggapi rangsangan, baik mendekat atau menjauhi sumber rangsang, atau bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gerak aktif dapat terjadi karena organ dilengkapi dengan otot dan tulang. Sistem rangka manusia terdiri dari skeleton aksi dan skeleton apodikeluar. Tulang yang merupakan alat gerak pasif pada manusia sebenarnya tersusun berruas-ruas. Tulang ini terangkai dan berkaitan membentuk sistem rangka. Salah satunya ekstremitas caudalis atau tulang anggota bawah. Anggota ekstremitas caudalis atau bawah biasanya segala sesuatu yang berada di bawah ligamen inguinal, termasuk paha, tempurung lutut, tulang kering betis, tumit, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Bagian-bagian tulang ekstremitas caudalis: 1. Tulang paha atau femur. 2. Tulang tempurung lutut atau patella. 3. Tulang kering atau tibia. 4. Tulang betis atau fibula. 5. Tulang tumit atau calcaneus. 6. Tulang pergelangan kaki atau tarsal. 7. Tulang telapak kaki atau meta. Patofisiologi crush injury of abdomen. Yang pertama itu immediate cell destruction. Itu kekuatan lokal yang menghancurkan sel menyebabkan immediate cell destruction. Walaupun memiliki efek immediate, mungkin inilah mekanisme yang paling tidak penting dibandingkan dengan kedua mekanisme yang lain. Yang kedua adalah direct pressure on muscle cell. Itu tekanan langsung dari crush injury yang menyebabkan sel otot menjadi iskemik. Yang ketiga adalah vascular compromise, yaitu kekuatan crush injury yang menekan pembuluh darah utama mengakibatkan hilangnya suplai darah ke jaringan otot. Pemeriksaan penunjang crush injury abdomen. Yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium. Yang kedua yaitu pemeriksaan urin untuk menilai adanya gross hematuria atau mikroskopik. Yang ketiga adalah pemeriksaan radiologisa. Setiap penderita trauma panggul harus dilakukan pemeriksaan radiologis dengan prioritas pemeriksaan ronsen. Yang keempat adalah pemeriksaan urologis seperti CT scan. Yang kelima adalah MRI, itu dapat mengidentifikasi lebih jelas adanya fraktur pelvis. Adapun tata cara pengkodingan diagnosa crush injury of abdomen pada ICD-10, yang pertama itu pertama-tama buka ICD-10 volume 3 dengan rectum I, itu injury. Yang pertama yaitu kita lihat crush pada abdomen dengan kode S38.1, maka didapatkan kode crush injury of abdomen yaitu S38.1. Kemudian buka ICD-10 volume 1 kode S38.1. Tata cara pengkodingan tindakan pada crush injury of abdomen, X-ray abdomen. Yang pertama, buka buku ICD-9 dengan indeks huruf yaitu dengan letter E, R yaitu radiografi abdomen. Yang kedua, pastikan kembali dengan indeks angka yaitu dengan kode 88.19. Yang ketiga, maka didapatkan kode tindakan X-ray abdomen yaitu pada kode 88.19. Cedera pada bagian kepala atau superficial injury of other part of head. Secara cedera kepada kepala juga bisa disebut dengan head injury, yaitu merupakan trauma mekanik terhadap kepala baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan adanya gangguan fungsi pada neurologis, yaitu berupa gangguan fisik, kognitif, fungsi psikosoial,
mau itu bersifat temporer ataupun permanen. Menurut pedoman penanggulangan gawat darurat, cedera kepala atau brain injury adalah salah satu bentuk dari trauma yang mampu mengubah kemampuan otak secara dalam menghasilkan keseimbangan fisiknya, intelektual, emosional, sosial, dan juga pekerjaan atau bisa juga dikatakan sebagai salah satu bagian dari gangguan traumatik yang dapat mengakibatkan perubahan-perubahan pada fungsi otak. Trauma kepala atau cedera kepala adalah suatu trauma yang mengenai tengkorak dan dapat mengakibatkan kerusakan otak yang dimulai dari ringan hingga berat. Fisiologi superficial injury of other part of head. Cedera kepala bisa berbeda-beda tergantung pada jenis tingkat keparahan cederanya. Namun secara umum berikut adalah beberapa gejala yang mungkin terjadi pada penderita trauma kepala, yaitu 1. Pembengkakan di antara sekitar area kepala, sakit kepala atau pusing, mual atau muntah, penglihatan kabur, masalah keseimbangan, luka di kulit kepala, sensitif terhadap cahaya atau suara, dan kebingungan. Pemeriksaan penunjang pada cedera kepala. Pemeriksaan penunjang terbagi sebagai berikut. 1. Foto polos tengkorak atau skull X-ray mendeteksi adanya perubahan struktur tulang atau fraktur, pergeseran struktur dari garis tengah akibat pendarahan atau edem, dan adanya fragmen ulang. 2. Angiografi serebral. Pemeriksaan angiografi serebral menunjukkan kelainan sirkulasi serebral seperti penggeseran jaringan otak yang diakibatkan edema atau pendarahan. 3. Pemeriksaan MRI. Cara kerja pemeriksaan dengan MRI sama dengan cara metode CT scan. Namun yang membedakannya ada keuntungan lebih dari pemeriksaan lesi di bagian lain. Pengkodingan diagnosa superficial injury of other parts of head pada ICD-10. Langkah-langkah yang pertama yaitu buka ICD-10 volume 3 dengan letter I yaitu injury. Kedua, lihat bagian superficial yaitu head. Yang ketiga, pastikan kembali pada ICD-10 volume 1 yaitu dengan kode S00.9. Yang keempat, maka didapatkan kode diagnosa superficial injury of head yaitu S00.9. Tata cara pengkodingan tindakan pada ICD-9 superficial injury of head. A. CT scan of head. Yang pertama yaitu buka ICD-9 dengan indeks huruf term R yaitu radiografi of head. 2. Selanjutnya pastikan kembali pada indeks angka dengan kode 87.09. Dan yang ketiga, maka didapatkan kode tindakan X-ray of abdomen yaitu 87.09. Ketiga adalah traumatic brain injury. Cedera otak traumatik didefinisikan sebagai benturan penetrasi atau pergerakan cepat otak di dalam tulang tengkorak akibat gaya dari luar yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan gangguan fungsi otak pada penderitanya. A. Anatomi traumatic brain injury. Yang pertama yaitu kepala diam dibentur oleh benda yang bergerak. Kekuatan benda yang bergerak akan menyebabkan deformitas akibat percepatan, perlambatan, dan rotasi yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba terhadap kepala dan jaringan otak. Yang kedua, kepala yang bergerak membentur benda yang diam. Kepala yang sedang bergerak kemudian membentur suatu benda yang keras, maka akan terjadi perlambatan yang tiba-tiba, sehingga mengakibatkan kerusakan otak di tempat benturan pada sisi yang berlawanan. Pada tempat benturan terdapat tekanan yang paling tinggi, sedang pada tempat yang berlawanan terdapat tekanan negatif paling rendah sehingga terjadi rongga dan akibatnya dapat terjadi robekan. Yang ketiga, kepala yang tidak dapat bergerak karena menyandar pada benda lain dibentur oleh benda yang bergerak atau kepala tergencet. Pada kepala yang tergencet, pada awalnya dapat terjadi retak atau hancurnya tengkorak. Bila gencetnya hebat, tentu saja dapat mengakibatkan hancurnya otak.
Yang B. Patofisiologi traumatic brain injury. Cedera otak primer merupakan cedera langsung dari kekuatan mekanik yang merusak jaringan otak saat trauma terjadi, atau hancur, robek, memar, dan pendarahan. Cedera ini berasal dari berbagai bentuk kekuatan atau tekanan seperti akselerasi, rotasi, kompresi, dan distensi akibat dari akselerasi atau deselerasi. Tekanan itu mengenai tulang tengkorak, yang dapat memberi efek pada neuron, glia, dan pembuluh darah dan dapat mengakibatkan kerusakan lokal, multifokal, atau difus. Cedera otak dapat mengenai parenkim otak atau pembuluh darah. Cedera parenkim berupa kontusio, lacerasi, atau difusi axonal injury atau DAI. Sedangkan cedera pembuluh darah berupa pendarahan epidural, subdural, subarachnoid, dan intracerebral yang dapat dilihat pada CT scan. Cedera difus meliputi kontusio cerebri, pendarahan subarachnoid, traumatik, dan DAI. Sebagai tambahan, sering terdapat perfusi iskemik baik vokal maupun global. Pemeriksaan penunjang. A. Fotopolos. Fotopolos indikasi meliputi jelas lebih dari 5 cm, luka tembus dalam kurung peluru atau tajam, deformasi kepala atau dari infeksi dan palpasi, nyeri kepala dan yang menetap, gejala vokal, neurologis, dan gangguan kesadaran. B. CT scan. CT scan kepala adalah standar baku dalam penatalaksanaan cedera kepala. Pemeriksaan CT scan kepala untuk memastikan adanya patah tulang, pendarahan, pembengkakan jaringan otak, dan kelainan lain di otak. C. Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Biasanya digunakan untuk pasien yang memiliki abnormalitas status mental yang digambarkan oleh CT scan. MRI telah terbukti lebih sensitif daripada CT scan, terutama dalam mengidentifikasi lesi difus non-hemoragik cedera aksonal. D. EEG. Peran yang paling penting berguna EEG pada cedera kepala mungkin untuk membantu dalam diagnosis status epileptikus dan konvulsif. Tata cara pengkodingan ICD-10 pada diagnosa intracranial injury. 1. Pertama-tama buka ICD-10 volume 3 dengan letter I, yaitu injury, dan lihat intracranial. 2. Pastikan kembali pada ICD-10 volume 1 dengan kode S06.9. 3. Maka kode diagnosa intracranial injury adalah S06.9. Tata cara pengkodingan tindakan ICD-9 pada intracranial injury. Yang A yaitu CT scan of heart. Yang pertama, buka buku ICD-9 pada bagian indeks huruf dengan letter R untuk radiologi of heart. Langkah yang selanjutnya yaitu pastikan kembali pada indeks angka dengan kode 87.09. Terdapat di volume satunya 87. Tarik lagi di ataupun yang B, elektronik palogram. Yang pertama, buka buku ICD-9 pada bagian indeks huruf dengan letter E untuk elektroencephalogram. Terdapatlah dia poin 89.14, yaitu elektroencephalogram. Yang kedua, selanjutnya pastikan kembali pada indeks angka dengan kode 89.14.
dapatlah dia menjadi kode 89.14